Pengakuan Mel-Mel, 8 tahun lalu ada di TKP pembunuhan Vina, ikut ruda paksa. Sosok Mel-Mel, sebagai nama baru yang disebut Linda, sahabat Vina Cirebon, muncul dan mengaku berada di lokasi kejadian saat peristiwa pembunuhan Vina Cirebon dan Eki terjadi. Namun berbeda dengan keterangan yang disampaikan Linda, Mel-Mel mengaku jika ketika itu ia hanya menyaksikan kejadian mengenaskan yang dialami Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Setelah 8 tahun berlalu, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali mencuat lantaran kisah kedua korban tersebut diangkat dalam film layar lebar berjudul Vina, Sebelum 7 Hari. Sosok Mel-Mel tersebut muncul setelah mengirimkan pesan suara kepada Master Firasat, Wirang Birawa, yang ditayangkan saat podcast di YouTube Jejak Backpacker, Senin, tanggal 26 Mei tahun 2024. Adapun awalnya, Wirang Birawa membedah voice note, VN, atas pesan suara yang ia terima dari sosok Mel-Mel. Dalam pengakuannya, Mel-Mel menyebut ada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki disiksa oleh segerombolan geng motor. Berdasarkan voice note yang beredar, saat malam kejadian, Mel-Mel tengah bersama Linda, Vina, dan Eki. Saat itu mereka janjian pulang bersama usai pergi dari satu tempat. Namun Mel-Mel harus mengisi bensin terlebih dahulu sehingga sempat terpisah dengan Vina dan Eki. Mel-Mel akhirnya mengantar Linda ke rumah sambil menunggu kabar Vina dan Eki. Hingga Mel-Mel berinisiatif mencari Eki dan Vina yang tak kunjung sampai. Mel-Mel mengaku mendapat pesan dari teman Eki lainnya yang melihat Eki dan Vina berada di TKP bersama segerombolan geng motor. Dia bilang si Egi sama kawan-kawan tuh mau berantem, mau kasih pelajaran ke Eki itu sama antar geng motor di flyover, kata Mel-Mel melalui voice note. Kemudian, Mel-Mel menyusuri ke SMP Negeri 11 dan berhenti ke sebuah warung. Ia mengajak satu orang di lokasi kejadian untuk melihat apa yang terjadi di warung tersebut. Namun orang tersebut menolak lantaran takut. Mel-Mel kemudian mengendap-endap ke warung dan melihat Eki dan Vina sudah dipukuli, disiksa, hingga diperkosa. Pengakuan lain, Mel-Mel menyebut membuntuti geng motor tersebut dan melihat mayat Eki dan Vina kembali dibawa ke flyover. Mel-Mel lalu kembali ke flyover dan melihat TKP sudah mulai banyak orang. Setelah geng motor pergi, Mel-Mel memeriksa keadaan Eki dan Vina. Menurutnya Eki sudah tidak bernyawa, sedangkan Vina masih hidup. Mel-Mel menyebut dirinya merupakan orang terakhir yang menutupi bagian bawah tubuh Vina. Di situ memang sepi, saya periksa Eki gak ada pergerakan, saya pindah ke Vina, dia kan setengah bawahnya itu, jadi saya yang nutupin, Vina masih membuka mata, saya sempat bilang, maaf Neng akang telat datangnya, bunyi pesan suara. Ia lantas mencari teman untuk datang ke rumah Vina dan menceritakan kejadian sebenarnya. Ternyata beberapa tersangka itu sudah duluan ke rumahnya Vina mengabarkan bahwa Vina itu kecelakaan, ujar Mel-Mel. Diduga sebagai saksi kunci, Mel-Mel juga mengungkap petunjuk soal sosok Egi yang merupakan satu di antara pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Di sana Mel-Mel mengaku melihat para pelaku, dan sempat memotret sepatunya. Lalu saya ambil foto, tapi saya gak bisa ambil foto satu badan, jadi saya ambil bawahnya aja. Lihat itu sepatu Egi, kata dia. Meski begitu, belum bisa dipastikan kebenaran pengakuan akun Mel-Mel ini. Jika dilihat dari berkas putusan, orang yang terakhir bersama Eki dan Vina adalah Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awad. Kini, tim Hotman Paris telah menemukan sosok Linda sahabat Vina yang menjadi saksi kunci kasus pembunuhan tersebut. Sambil menangis, Linda mengungkapkan fakta baru terkait keterangan Mel-Mel yang dibagikan oleh Wirang Birawa. Linda mengungkapkan bahwa Mel-Mel merupakan nama samaran dari pria tersebut. Yang suara di YouTube. Jejak Backpacker itu si Mel-Mel namanya bukan Mel-Mel. Gak tahu tapi Vina kan gak kenal, ungkap wanita diduga Linda, dilansir dari akun Instagram Hotman Paris, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Dia ikut-ikutan juga salah satunya, tanya putri kuasa hukum keluarga Vina. Iya, kata Linda, telah lagi itu suaranya, Vina gak kenal itu beda pasti dia berbelit-belit, dia yang ngelakuin. Dia ngapain Vina? Tanya putri lagi. Dia ikut mukulin ikut ngebunuh, sambung Linda. Dalam keterangannya Hotman Paris,
Polda Jabar akan memeriksa Linda hari ini, tanggal 27 Mei tahun 2024. Hari ini TGL tanggal 27 Mei tahun 2024 jam siang Polda Jabar akan periksa Linda SBG saksi. Jalan Suradinaya Utara RT 004 RW 006 Kel, Pekiringan Kec, Kesambi Kota Cirebon, tulis Hotman Paris. Sahabat Vina Cirebon sebut nama baru, Linda, ikut mukulin, ikut ruda paksa. Sahabat almarhumah Vina Cirebon, yang disebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, muncul ke publik dan menyebut nama baru sebagai terduga pelaku. Selama 8 tahun berjalannya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, sosok nama baru yang disebut Linda tersebut belum pernah terdengar ke publik. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Setelah 8 tahun berlalu, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali mencuat lantaran kisah kedua korban tersebut diangkat dalam film layar lebar berjudul Vina, Sebelum 7 Hari. Kabar terbaru, seseorang yang disebut sahabat almarhumah Vina Cirebon, yakni Linda, muncul setelah berhari-hari namanya disebut di lini masa. Sosok Linda membuat publik penasaran lantaran disinyalir tahu kasus pembunuhan yang menimpa Vina dan Eki 8 tahun lalu. Hal tersebut lantaran Linda kabarnya pernah kesurupan arwah Vina 3 hari setelah insiden pembunuhan itu terjadi di kota Cirebon. 8 tahun menghilang tanpa jejak, Linda mendadak hadir dan merapat ke kubu pengacara keluarga almarhumah Vina. Kemunculan Linda pertama kali diungkap pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Melalui laman Instagramnya, Hotman Paris membagikan rekaman saat timnya bertemu secara langsung dengan Linda. Dalam rekaman tersebut, Hotman Paris menuliskan caption guna menjelaskan siapa sosok wanita berjilbab hitam dan berbaji merah muda. Ternyata wanita tersebut adalah Linda, sahabat Vina yang selama ini dicari-cari publik. 2 hari lalu Linda kesurupan lagi. Hari ini TGL tanggal 27 Mei tahun 2024 jam siang Polda Jabar akan periksa Linda SBG saksi. Jalan Suradinaya Utara RT 004 RW 006 Kel, Pekiringan Kec, Kesambi Kota Cirebon, tulis Hotman Paris dalam unggahannya, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Merekam momen saat bertemu, tim Hotman Paris pun bertanya ke Linda yang sedang kesurupan. Sembari memejamkan mata dan memiringkan kepalanya ke kiri, wanita berjilbab tersebut merintih. Sembari menangis, Linda mengakui namanya adalah Vina. Diduga kala video itu direkam, Linda sedang kerasukan arwah Vina seperti 8 tahun lalu. Penasaran, tim Hotman Paris pun bertanya ke Linda. Tak disangka, Linda langsung menyebutkan satu nama misterius dan satu kanal YouTube viral. Nama tersebut adalah Mel Mel. Itu jejak backpacker, nama kanal YouTube, itu, yang kasih suara jejak backpacker itu Mel Mel. Namanya bukan Mel Mel, ungkap Linda. Siapa namanya? Tanya tim Hotman. Enggak tahu, tapi itu, Vina kan enggak kenal, ujar Linda. Terus bergumam, Linda pun mengurai petunjuk. Linda meminta sosok Mel Mel harus diperiksa kepolisian. Sebab sosok Mel Mel menjadi satu di antara pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Mendengar ucapan Linda, tim Hotman Paris pun syok seraya kembali bertanya. Telaah lagi itu suaranya, minta keterangan ke dia, itu beda pasti, dia berbelit-belit, dia yang lakuin, pungkas Linda. Dia ngapain Vina? Tanya tim Hotman Paris. Ikut mukulin, ikut ruda paksa, ujar Vina. Setelah berbicara beberapa kalimat, Linda pun pingsan. Sebelumnya, Linda juga kesurupan arwah Vina 3 hari pasca kejadian. Fakta tersebut diungkap kakak kandung Vina, Marliana. Diungkap Marliana, Linda lah yang mengungkap pembunuhan Vina dan Eki. 3 hari atau 7 hari setelah Vina meninggal, temannya, almarhumah Vina, si Linda itu ngasih tahu ke pihak keluarga saya bahwa almarhumah adik saya itu merasuki tubuh Linda, pungkas Marliana. Saat itu, Marliana dan ayahnya syok karena Linda menceritakan kejadian mengerikan yang menimpa Vina dan Eki. Padahal sebelumnya Marliana mendapatkan kabar bahwa kematian Vina karena kecelakaan tunggal. Dia, Linda yang kesurupan,
ngajak ngobrol saya sama Bapak menceritakan kejadian sebenarnya. Kata Linda yang kesurupan, bukan kecelakaan, Vina meninggal, dia dibunuh, dianiaya, diruda paksa. Baru saya inisiatif merekam untuk jadi bahan bukti saya laporan ke pihak kepolisian, imbuh Marliana. Setelah kasus Vina diusut kepolisian, Linda pun mendadak menghilang. Kabarnya Linda telah pindah keluar kota Cirebon setelah kasus Vina diusut. 8 tahun menghilang, jejak Linda akhirnya terlacak lagi oleh keluarga Vina. Kini, Linda pun siap memberi kesaksiannya terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Linda sahabat Vina siap beri keterangan ke polisi usai menghilang 8 tahun. Sahabat Vina, Linda siap muncul ke publik setelah nanti diperiksa oleh Polda Jawa Barat, Jabar, terkait kasus pembunuhan serta ruda paksa Vina pada 2016 silam. Sebelumnya, ramai dibicarakan bahwa Linda sempat dirasuki oleh arwah Vina usai peristiwa pembunuhan itu. Setelah tragedi pembunuhan tersebut, Linda kemudian menghilang sejak 8 tahun lalu. Linda disebut-sebut sebagai saksi kunci atas tewasnya Vina dan kekasihnya bernama Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Kini, kata salah satu kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti, Linda siap diperiksa Polda Jabar untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa yang menimpa sahabatnya itu, pada hari ini, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Linda siap bertemu dengan media setelah Linda diperiksa dan diambil keterangan di Polda, Jawa Barat, tutur Putri kepada wartawan, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, malam, dikutip dari wartakotalive.com. Putri mengatakan, pihaknya juga mendampingi Linda pada saat menjalani proses pemeriksaan di Polda Jabar. Insya Allah juga akan kami dampingi tapi kebetulan besok, hari ini, sudah ada panggilan di Polda Jabar, kata Putri dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Minggu. Dengan diperiksanya Linda ini, Putri berharap kasus Vina bisa menemui titik terang. Sebab, menurut Putri, keterangan dari Linda dinilai sangat penting untuk menjawab pertanyaan publik sejauh apa pengetahuannya perihal peristiwa nahas tersebut. Jadi supaya terang benderang apakah Linda ini orang yang turut serta dalam kasus pembunuhan. Atau dia hanya perantara atau dia tahu tapi tidak melapor. Ada kemungkinan-kemungkinan, jelasnya. Kabar terbaru lainnya, disebutkan bahwa Pegi merupakan tersangka terakhir kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Padahal, sebelumnya Polda Jabar merilis 3 daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, yakni Pegi, Andi, dan Dani. Namun, setelah menghadirkan Pegi ke publik, polisi menyebut bahwa DPO hanya Pegi yang kini ditangkap. Sementara nama Andi dan Dani dihapus dari daftar DPO. DPO 1, bukan 2. Ternyata yang namanya Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1, atas nama PS, Pegi Setiawan. Tersangka hanya 9, maka DPO hanya 1, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Kebingungan jumlah DPO ini, kata Surawan, disebabkan karena adanya pernyataan yang berbeda-beda dari proses pemeriksaan. Kemudian, setelah dilakukan penyidikan mendalam, ternyata 2 nama yang sempat disebutkan, yakni Andi dan Dani tidak ada atau hanya fiktif. Sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11, tegas Surawan. Mengetahui hal tersebut, keluarga Vina pun mengaku kaget. Keluarga, jelas kecewa tadi memang mereka sempat menelpon saya dia kaget terhadap statement Polda, Jawa Barat, Lobu kok cuma 1, kata Putri dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Minggu. Putri mengatakan, saat ini masih akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Hotman Paris Hutapea mengenai dihapuskannya 2 DPO itu. Dan tentunya ini menjadi PR, pekerjaan rumah, besar lagi, akhirnya bukan hanya kepolisian lagi tapi juga kejaksaan. Kenapa kejaksaan tidak bekerja selama ini mempertanggungjawabkan atas putusan pengadilan, ungkapnya. Putri juga menyampaikan, bahwa tim kuasa hukum juga mengaku kecewa atas kebijakan polisi tersebut. Sebab, munculnya 2 DPO dalam kasus pembunuhan Vina itu sebelumnya juga telah diputuskan dalam proses di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Ada hal yang membuat kami kecewa kenapa Polda, Jawa Barat, menyatakan 2 DPO tersebut tidak ada alias fiktif, jelas Putri.
Bahwa dalam amar putusan yang kembali diulas oleh tim kuasa itu disebutkan bahwa semua barang bukti terkait kasus kematian Vina dikembalikan kepada penyidik Reskrim Polda Jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Saudara Andi, Saudara Dani dan Saudara Pegi alias Perong. Atas alasan itu, Putri pun mengaku tidak percaya dengan keputusan Polda Jabar yang secara gamblang menghilangkan 2 DPO itu dalam kasus kematian Vina. Menurut Putri, seharusnya pihak polisi bisa menjelaskan fakta terkait persidangan yang sebelumnya telah bergulir, termasuk soal DPO tersebut. Berarti kan selama ini patut diduga ada ketidakjujuran di dalam persidangan? Bagaimana coba kalau produk hukum saja dikatakan fiktif? Berarti kesaksian mereka patut dipertanyakan dong, pungkasnya.